Gunung apa yang bisa dipindahkan ke dalam lautan? Salah satu dari pesan tentang iman yang menarik ialah apabila kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan iman yang sekecil biji sesawi pun bisa memindahkan gunung terbantun ke dalam lautan. Amin. Pada saat ini banyak orang bertanya, apa arti iman bisa memindahkan gunung ke laut? Kok belum ada sampai saat ini orang yang melihat gunung dipindahkan ke lautan? Kita tahu salah satu gunung yang tertinggi di dunia adalah Gunung Everest yang ada di pegunungan Himalaya. Dan laut yang terdalam adalah Palung Mariana di dekat Pasifik. Dan apabila seandainya bisa dimasukkan, karena kedalaman Palung Mariana lebih dalam daripada ketinggian permukaan Gunung Everest Himalaya dari permukaan laut, sebenarnya kalau bisa diangkat, dimasukkan dengan secara imajiner di teknologi, Gunung Himalaya bisa masuk ke dalam laut apabila lautan itu adalah laut yang terdalam di daerah Palung Mariana, di daerah Pasifik. Tetapi yang dimaksud itu bukan itu. Iman yang memindahkan gunung bisa masuk ke laut bukan maksudnya memindahkan Gunung Everest ke dalam palung laut Mariana. Maksudnya perkataan tadi adalah kita harus tahu dulu gunung-gunung apa yang ada di dalam kehidupan manusia. Gunung melambangkan sesuatu yang kita anggap sangat besar masalahnya. Sangat dahsyat kekuatan masalahnya. Sangat tinggi resiko dalam permasalahannya. Jadi gunung di sini adalah gunung masalah dan gunung pencobaan, termasuk di dalamnya gunung es dosa. Kenapa saya katakan gunung es dosa? Karena sering sekali manusia itu seperti gunung es. Gunung es yang bisa menghancurkan kapal Titanic karena tidak kelihatan dari atasnya, tapi dia ada di bawah permukaan air laut. Dan gunung es itu bernama dosa di dalam kehidupan kita. 3 jenis gunung inilah yang sering menghancurkan karakter manusia. 3 jenis gunung inilah yang bisa mematikan iman manusia. Dan 3 jenis gunung ini, yaitu gunung pencobaan, gunung permasalahan, gunung dosa, yang membuat manusia merasa tidak sanggup menjalani kehidupan. Membuat kita sering berputus asa di tengah pendakiannya. Membuat manusia sering merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Sehingga banyak yang bunuh diri, banyak yang meninggalkan Tuhan, banyak yang lupa akan Tuhan, dan banyak yang tidak tahu ada Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Sedangkan kalau orang yang beriman, dia bisa memindahkan gunung tadi ke dalam lautan. Dan lautan yang bisa menelan gunung persoalan. Lautan yang bisa menelan gunung dosa kita. Lautan yang bisa menelan gunung kemustahilan kita. Gunung permasalahan kita. Hanya lautan kasih Tuhan. Tidak ada gunung lain lautan di dunia ini yang bisa menelan gunung itu, kecuali lautan kasih Tuhan. Karena kita tahu sifat Tuhan yang terbesar adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan kita di dunia ini, sehingga dia mau datang untuk menebus dosa kita bila kita mau bertobat. Supaya kita yang percaya kepada Tuhan bisa diselamatkan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan beroleh keselamatan dan pengampunan apabila kita minta ampun kepada Tuhan atas dosa kita selama kita hidup.
Dan ini hanya diberi hak untuk bertobat kepada orang hidup. Orang yang sudah mati tidak bisa bertobat lagi. Maka selama hidup kita, mari kita jangan sia-siakan hidup kita. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan bagaikan lautan yang tidak terjangkau dengan banyaknya masalahmu dan masalahku. Tidak peduli seberapa tinggi persoalan dalam hidupmu dan hidupku, seberapa besar tantangan yang dihadapi dalam hidupmu dan hidupku, seperti gunung yang sombong. Semuanya kita serahkan ke dalam lautan kasih Tuhan, maka semuanya gunung terbantun ke laut. Permasalahannya sering terjadi kita tidak beriman kepada Tuhan. Kita lebih memandang pada pengalaman kita yang terbatas. Kita lebih memandang pada kekuatan manusia yang terbatas. Kita memandang pada pengetahuan kita yang sangat terbatas. Tapi pengetahuan dan hikmat Tuhan bagaikan lautan yang tidak terseberangi. Lautan yang tidak terselami. Dan bahkan gunung sekalipun bisa ditelan. Amin. Mari kita lihat persoalan dalam hidup kita. Sebagian orang berkata bahwa gunung masalahku adalah gunung masalah ekonomi. Sebagian mengatakan gunung masalahku adalah gunung permasalahan rumah tanggaku yang tidak pernah akur, tidak pernah harmonis, bahkan diambang perceraian. Sebagian orang mengatakan bahwa gunung masalahku adalah gunung sepertinya ada yang menghambat atau menghalangi, menghadang perjalanan hidupku. Dan satu lagi orang mengatakan gunung dalam hidupku adalah gunung keputusasaan. Aku ingin mendaki kehidupan ini, tetapi rasanya tidak sanggup lagi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa gunung dalam hidupku adalah gunung kesombongan. Kesombongan oleh harta, kesombongan oleh pengalaman, kesombongan oleh kepintaran. Semuanya adalah gunung yang menghancurkan hidupmu sendiri. Sebagian orang membangun gunungnya berkata gunung karir yang setinggi-tingginya. Sebagian orang ingin membangun gunung kekayaan hidupnya. Tetapi dia tidak tahu, di bawah gunung kekayaan itu, ada kalanya terjadi gunung meletus. Meletus di dalam emosi, meletus di dalam persoalan, meletus di dalam persaingan bisnis, meletus di dalam permasalahan politik. Beberapa orang hidupnya hancur, karena dia membangun di dalam kehidupannya gunung es yang berkata, gunung milikku, egoismenya. Ini milikku, ini adalah kekuatanku, ini wilayahku. Tanpa disadari, di dalam gunung-gunung yang dibangunnya, ada erupsi-erupsi, ada magma-magma dosa, ada magma-magma kesia-siaan, dan ada kabut-kabut keputusasaan, ada kabut kebimbangan, ada kabut kekeringan, ada kabut yang berkata, kabut kebingungan dalam hidup. Hanya kasih Tuhan yang sanggup menolong. Saat ini mari kita datang pada lautan yang maha dahsyat. Sumber lautan itu adalah kasih Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, marilah datang kepada Tuhan. Semua yang letih lesu pada saat ini. Letih lesu di dalam mendaki kehidupanmu. Berbeban berat dalam mendaki kehidupanmu. Dan tidak sanggup lagi rasanya. Kita datang pada Tuhan yang maha pengasih. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.